Shalom, berjumpa lagi dalam pembelajaran agama Katolik, khususnya untuk kelas 6 semester kedua. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang menegakkan keadilan dan kejujuran. Apakah itu keadilan dan apakah itu kejujuran? Kita akan bahas di sini. Bapak akan mencoba membahas bersama-sama dan mudah-mudahan kalian mengerti dan apa pokok bahasan hari ini. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya. Arti dan makna keadilan. Apa itu? Keadilan berarti memberikan sesuatu kepada orang yang menjadi haknya. Misalnya hak itu adalah memilih agama, mendapatkan pendidikan, bekerja, memiliki sesuatu, mengeluarkan pendapat, dan hidup yang layak. Inilah beberapa contoh hak. Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban ketika semester 1. Nah, ini hak ya. Hak, contoh-contoh hak. Oke, langsung saja. Keadilan sebagai suatu keadaan menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Sedangkan keadilan sebagai suatu tuntutan menuntut agar keadaan adil diciptakan, baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Sedangkan keadilan sebagai keutamaan adalah suatu sikap dan tekad untuk melakukan apa yang adil. Nah, sama rata di sini mohon dibedakan sama rata dengan adil ya. Karena sama rata belum tentu adil. Lihat, perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, perhatikan. Gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Satunya sama rata, satunya adil. Jadi, mohon tidak menyamakan dengan sama rata dengan adil. Sama rata belum tentu atau tidak selalu adil. Ya, langsung. Nah, di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, menurut Perjanjian Lama, kebenaran ada pada Allah, karena Allah tetap setia dan memenuhi janjinya. Allah adalah sumber kebenaran, karena Allah telah berbuat sesuai dengan janjinya. Sedangkan menurut Perjanjian Baru, ya, Perjanjian membela kebenaran berarti ikut dalam karya Allah menyelamatkan manusia. Membela kebenaran berarti juga memperjuangkan kehendak Allah dan meneladani Yesus sebagai sang kebenaran sejati. Nah, keadilan dalam iman Kristiani bersumber dari keadilan Allah sendiri. Keadilan berhubungan dengan cara Allah berada dan bertindak. Tuhan menghendaki supaya pertama, kita menghormati hak milik orang lain. Tuhan berfirman, jangan mencuri dan jangan memiliki milik orang lain. Kita tidak boleh mengambil milik orang lain, sekalipun dalam suatu keadaan yang mendesak atau situasi yang terdesak. Yang kedua, kita harus berusaha untuk menolong mereka yang berkekurangan. Barang siapa memiliki harta benda di dunia ini dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu bagi saudaranya itu, bagaimana cinta Allah dapat tinggal di dalam hatinya? 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-17. Poin-poin di sini sudah ada atau tertuang dalam Alkitab. Ya, jadi semua sudah ada di dalam Alkitab. Yang ketiga, kita harus berjuang supaya harta benda di dunia ini dimanfaatkan secara adil. Kita harus berusaha menciptakan suasana agar siapa saja dapat bekerja dan mendapatkan upah yang adil. Lukas pasal ke-10 ayat ke-7. Ya. Nah, semua orang berhak atas sekian banyak milik pribadi sehingga ia dapat hidup dengan layak. Nah, Tuhan berkehendak agar kita yang berkelimpahan memberi yang berkekurangan. Tapi di sini jangan nunggu dulu. Esther minta, jangan nunggu dulu kalian berkelimpahan baru memberi. Ingat, janda yang di Kapernaum memberi dari kekurangannya. Janda miskin yang di Kapernaum itu memberi dari kekurangannya. Ya.
Sekarang kita akan bicara tentang kejujuran. Apa itu jujur? Jujur berarti tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Kejujuran merupakan keselarasan antara kata hati dan kata yang diucapkan. Antara kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan itu sama atau nyata. Kejujuran merupakan suatu nilai yang penting. Karena apa? Karena kejujuran menimbulkan kepercayaan yang menjadi landasan dari pergaulan dan hidup bersama. Tanpa kejujuran, orang tidak dapat bergaul dan hidup dengan layak dan wajar. Kejujuran dapat memberikan modal untuk perkembangan pribadi dan memajukan kelompok. Orang yang jujur akan sanggup menerima kenyataan pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada kelompok tersebut. Sikap ini dapat membawa banyak perkembangan pribadi maupun kelompok. Kejujuran dapat memecahkan persoalan, baik itu persoalan pribadi maupun persoalan kelompok. Bahkan persoalan nasional dan internasional dapat diselesaikan dengan kejujuran. Orang jujur berarti orang yang bertindak atas dasar kebenaran atau berbuat seperti apa adanya. Lawan dari kebenaran adalah kebohongan. Nah, setiap orang Katolik, sebagai orang Katolik, kita dituntut untuk bersikap jujur di tengah segala ketidakjujuran. Maka kita harus berani dan bersaksi selalu jujur. Yesus bersabda, "Jika ya, hendaklah kamu katakanlah ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Matius pasal ke-5 ayat yang ke-17. Nah, Allah ada sumber kebenaran. Karena Allah selalu berbuat sesuai dengan janjinya kepada manusia. Allah berfirman, "Jangan bersaksi dusta." Itu tertuang dalam 10 perintah Allah. Yang ke-8, Nah, bagi orang Kristiani, bagi orang Katolik, kebenaran ada suatu yang harus selalu dicari dan ditegakkan. Allah menghendaki agar berbuat dan berkata sesuai dengan kenyataan. Akibat dari kebohongan dapat merugikan diri sendiri, orang lain, baik itu untuk orang yang dibohongi atau bagi masyarakat luas, semuanya akan merasakan akibatnya. Ketidakjujuran biasanya terbentuk dari penipuan, korupsi, serta rekayasa. Orang yang pernah sekali berbuat tidak jujur, tidak ketahuan, dia akan terus selalu tidak jujur atau selalu berbohong. Sekali orang pernah berbohong, dia akan terus mengulanginya dan mengulanginya. Jadi ingat, bohong itu dosa. Sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu ingat firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan, kita harus selalu ingat. Maka jadilah pribadi yang adil dan jujur. Kita anak-anak Tuhan, jadi kita harus turut perintah Tuhan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya hari ini, atas pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.